Shalom. Saudara dikasihi Tuhan, tahun 2021 begitu cepat berlalu dan saya percaya kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Seberapa saudara sadar bahwa kalau saudara masih hidup sehat hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Katakan, haleluya. Baik saudara dikasihi Tuhan, saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan. Namun saya ingin bertanya dulu pagi hari ini. Siapa di tempat ini yang pernah kecewa, saudara? Wah, ini pertanyaannya lain ini. Biasanya diberkati kok hari ini pertanyaannya, siapa yang pernah kecewa? Kenapa saya memulai pertanyaan itu, saudara? Sebagai orang percaya, kita tidak bebas dari yang namanya kecewa. Ya, saudara harus ingat ini. Sebagai orang percaya, kita tidak bebas yang namanya dari kecewa. Setiap manusia, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, akan diperhadapkan dengan namanya kecewa. Pernahkah saudara menghubungi teman saudara? Saudara menelpon teman saudara. Saudara mendatangi teman saudara. Tetapi saudaraku, mereka tidak bisa saudaraku temui. Boleh klik. Saudara butuh bantuan saat itu. Saudara butuh pertolongan saat itu. Saudara tahu bahwa dia sanggup, dia bisa tolong saudara. Tapi dia nggak tolong saudara. Dia nggak bisa membantu saudara. Biasanya ujungnya apa? Kecewa, saudaraku. Atau sebaliknya juga. Teman saudara hubungi saudara. Teman saudara telepon, dia datang ke tempat saudara, dia minta tolong, minta bantuan. Sebab dia tahu saudara sanggup. Dia yakin sekali saudara bisa bantu dan tolong dia. Tapi saudaraku nggak bisa tolong dia. Akhirnya dia kecewa. Ya, saudara, kalau saya tanya di sini, ibu-ibu, boleh ibu-ibu angkat tangannya? Pernah nggak saudaraku kecewa dengan suami? Waduh, di sana bilang, Pak Pendeta, bukan cuma pernah bertubi-tubi katanya. Sekarang saya tanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak pernah nggak kecewa dengan istri saudara? Beruntun Pak. Anak-anak muda, pernah nggak saudaraku kecewa dengan seseorang? Mungkin itu pacar saudara. Tidak sedikit kadang-kadang anak muda datang, Pak Pendeta, untung saya dengar firman Tuhan tadi Pak. Karena saya sudah berencana Pak, saya kecewa dengan pacar saya mau gantung diri sebenarnya Pak. Tapi karena dengar firman Tuhan tadi nggak jadi Pak. Ya memang takut juga aku mati sih Pak. Saudaraku, coba lihat kiri kanan saudara. Ya. Tanya dia saudaraku, pernah kecewa nggak? Seberapa di sini anak-anak yang pernah kecewa dengan orang tua? Ya. Dan sebaliknya, seberapa di sini orang tua pernah kecewa dengan anak-anak? Itulah hidup saudaraku.
Pelayan-pelayan Tuhan, tadi saya lihat banyak singer di sini, ada choir, penari, yang diaken-diaken di belakang. Pernah nggak kecewa dengan sesama pelayan? Pernah nggak kecewa dengan pelayan Tuhan? Bukan cuma pelayan Tuhan, Pak. Saya kecewa dengan pendeta. Katakan kiri kanan saudara, ye. Kemanapun saudara pergi di bawah kolong langit ini, yang namanya kecewa pasti saudara selalu diperhadapkan. Saudara pergi ke kantor, atasan saudara bisa mengecewakan saudara. Saudara berusaha, rekan bisnis saudara bisa mengecewakan saudara. Saudara ada di gereja sebagai pelayan Tuhan, bisa. Dan selalu diperhadapkan dengan itu, saudaraku. Bawahan bisa kecewa dengan atasan, atasan bisa kecewa dengan bawahan. Kecewa itu biasa. Tetapi hidup dalam kekecewaan itu bahaya. Sekali lagi saudaraku. Kecewa itu biasa. Tetapi hidup dalam kekecewaan itu hanya merugikan hidup kita. Hidup dalam kekecewaan itu hanya menghancurkan masa depan kita. Hidup dalam kekecewaan hanya merusak persahabatan. Hidup dalam kekecewaan hanya merusak sebuah kepercayaan. Oleh sebab itu saudaraku, saya berikan judul hari ini, bahaya kecewa. Dan saya percaya saudaraku, ini bukan hal yang sepele. Karena Alkitab sangat banyak menjelaskan tentang hal ini. Alkitab banyak berbicara tentang hal ini. Termasuk sebentar lagi Jumat Agung kita hadapi hari Jumat ini saudaraku. Murid-murid Tuhan Yesus hampir kecewa saudaraku. Pengikut-pengikut Yesus hampir kecewa. Karena mereka tidak mengharapkan Yesus mati. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa makna kematian Kristus. Mereka berharap supaya Yesus menjadi raja atas bangsa mereka. Dan hari ini kita akan lihat saudaraku, bahaya kecewa dalam kehidupan seseorang. Mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 bersama-sama. Ayatnya singkat sekali. Matius 11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca mulai dari judulnya 1, 2, 3. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ayat terakhir ini menjadi sangat penting, sebab Yesus sendiri berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudaraku, kita akan bahas sedikit tentang Yohanes Pembaptis, supaya kita bisa aplikasikan diri kita. Jangan-jangan saudara juga sedang dalam situasi dan kondisi yang sama. Jangan-jangan saudara sedang ada di ruangan ini, tetapi sebetulnya saudara sedang diperhadapkan kepada situasi yang sedang Yohanes hadapi. Yang pertama saudaraku, siapa ini Yohanes Pembaptis?
Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang sangat spesial. Alkitab berkata, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang berseru-seru di padang mempersiapkan jalan bagi datangnya Yesus. Dan dia sedang dipenjara, saudaraku. Yohanes Pembaptis dipenjara bukan karena mencuri. Yohanes Pembaptis dipenjara bukan karena jahat. Yohanes Pembaptis dipenjara bukan karena ia menipu orang. Yohanes Pembaptis dipenjara bukan karena ia melakukan sebuah kesalahan. Tapi justru karena dia menyatakan kebenaran yang sejati, akhirnya dia dipenjara, saudaraku. Di penjara itu tidak enak, apalagi zaman dahulu. Penjara itu tempatnya pengap, dingin, bahkan banyak di dalam tanah orang di penjara. Berarti situasi yang sedang dihadapi oleh Yohanes bukanlah situasi yang menyenangkan. Dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan yang begitu menghadapi keadaan yang tidak enak, mulai dia bimbang, saudaraku. Mungkin dia mulai bertanya, aku kan tidak melakukan kejahatan, aku kan tidak melakukan kesalahan, kenapa aku dipenjara? Apakah dia mulai bertanya tentang kuasa dan pertolongan Tuhan? Apakah dia mulai meragukan bahwa Tuhan sanggup menolong dan membebaskan dia? Apakah dia mulai ragu bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak diperhatikan oleh Tuhan? Makanya saudaraku, di tengah-tengah keraguan itu, dia mulai memanggil 2 orang muridnya dan berkata, coba kamu pergi kepada Kristus, tanya dia, apakah dia benar Mesias itu? Apakah dia benar Juru Selamat yang dinanti-nantikan itu? Ketika 2 orang muridnya, saudaraku, datang kepada Yesus, Yesus berkata, sampaikan kepada Yohanes, katakan apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Seakan-akan Yesus berkata kepada murid yang diutus oleh Yohanes, kasih tahu ke Yohanes ciri-ciri Mesias itu. Kasih tahu ke Yohanes hanya Mesias yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ini. Sebab tidak pernah ada manusia di muka bumi ini, sehebat apapun dia, nabi sebesar apapun, rasul sehebat apapun, tidak pernah melakukan seperti yang Yesus lakukan. Berbicara mengenai di penjara, saudaraku, itu berbicara mengenai masa-masa sulit, masa-masa berat, dan masa-masa begitu banyak tekanan dalam kehidupan ini. Apakah ada di tempat ini yang saudara merasa terpenjara? Mungkin terpenjara oleh kesulitan ekonomi. Mungkin terpenjara oleh sulitnya mencari pekerjaan. Mungkin terpenjara oleh begitu banyaknya saingan dalam bisnis. Mungkin saudara sedang terpenjara dalam sakit penyakit. Mungkin saudara terpenjara dalam keadaan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Dan mungkin saudara mulai bertanya, mana Tuhan? Kapan aku dipulihkan? Kapan aku disembuhkan? Apakah benar Tuhan melihat keadaanku? Apakah Tuhan tahu pergumulan yang sedang aku hadapi? Apakah Tuhan tahu kesulitan dan kesusahan yang sedang aku hadapi? Yohanes ini, saudaraku, sudah berjeri lelah dalam pekerjaan Tuhan. Dia sudah banyak berkorban untuk pelayanan. Dia sudah begitu banyak memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Sepertinya apa yang dia lakukan selama ini tidak diperhitungkan Tuhan. Sepertinya sia-sia semua apa yang dia lakukan selama ini. Sebab kenapa? Dia berjasa. Tidak mungkin Yohanes tidak kenal siapa Yesus. Tidak mungkin Yohanes tidak tahu bahwa Yesus itulah Mesias yang ditunggu. Sebab ketika di sungai Yordan, Yohanes satu-satunya yang melihat. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, langit terbelah. Ada suara dari sorga berkata,
inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu turunlah roh Allah seperti burung merpati dan hinggap padanya. Seakan-akan Yohanes berpikir, apakah Yesus tidak tahu kalau aku sedang di penjara? Kenapa dia tidak mengunjungi aku? Kenapa dia tidak membebaskanku? Kenapa dia tidak menolongku? Saudara dikasihi Tuhan, saya temukan kekecewaan itu bisa timbul ketika kita merasa berjasa atas kehidupan seseorang. Ketika kita merasa bahwa aku loh yang bantu kamu dulu. Aku sudah banyak aku lakukan kepadamu, tapi apa yang kamu balas? Kenapa banyak orang kecewa? Sebab ketika saudara mengharapkan pertolongan dari seseorang, mungkin dia pernah saudara tolong dulu. Saudara merasa berjasa dalam hidup orang itu. Saudara merasa ikut ambil andil, sehingga dia berhasil, sehingga dia kaya hari ini. Dan saudaraku mulai kecewa. Hati-hati saudaraku. Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi orang bisa kecewa ketika dia mulai hitung-hitung segala perbuatan baik yang ia lakukan. Mulai dia menghitung, aku kan gak jahat, aku kan setia ke gereja, aku kan melayani Tuhan, aku kan memberikan persepuluhan, aku kan setia membaca firman Tuhan, aku setia beribadah, tapi kenapa ini yang aku hadapi? Orang-orang seperti ini bisa diperhadapkan yang namanya kecewa. Hati-hati saudaraku. Yang kedua, kalau yang pertama tadi kita lihat Yohanes ketika di penjara, saudara. Yang kedua, mari kita lihat Markus 6 ayat 1 sampai 3. Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca. 1, 2, 3. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Perhatikan ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya di atas mereka. Saudaraku, kisah ini terjadi di Nazaret. Saudaraku, saya pernah ke tempat ini. Baru sekali saya kunjungan ke tempat di mana Yesus pernah membacakan ini. Itu di sebuah tempat desa kecil sebetulnya Nazaret. Tempat di mana Yesus dibesarkan. Bayangkan saudaraku, Yesus dilahirkan oleh seorang Maria. Dan dikatakan anak tukang kayu yang bernama Yusuf. Sekalipun mungkin mereka tidak tahu bahwa Yesus itu dilahirkan oleh Roh Kudus yang terjadi sebelum dia lahir. Ketika Yesus setelah besar, saudaraku, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka biasanya mengadakan kebaktian itu namanya di sebuah tempat namanya sinagoge. Ya, sinagog. Biasanya orang-orang diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman. Biasanya setelah kitab dibacakan, baru dia katakan kepada jemaah yang ada, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin meneguhkan pesan Tuhan hari ini?
Saat itulah Yesus naik ke atas podium seperti ini. Lalu Yesus mulai mengajar orang-orang yang ada di rumah Allah. Dia mulai berkhotbah di situ. Tiba-tiba semua orang yang mendengarkan ketika Yesus berkhotbah, mereka kaget, mereka takjub. Loh, kok bisa dia mengajar seperti itu hebatnya? Dahsyat sekali dia berkhotbah. Wow, kok bisa dia melakukan mukjizat? Dari mana dia dapat hikmat? Siapa yang melakukan itu? Bukankah dia ini Yusuf anak tukang kayu itu? Kan kita kenal siapa bapaknya. Kita kan tahu siapa mamanya. Abang-abang adik-adiknya pun kita tahu. Itok-itoknya pun kita tahu. Kita kenal kok siapa orang ini. Tapi kok bisa dia hebat begitu? Alkitab berkata saudaraku, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Padahal Yesus tadi berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak dia. Tetapi orang-orang Nazaret ini berkecewa dan menolak Yesus. Saya tangkap sesuatu saudaraku ketika saya membaca ini. Kekecewaan itu bisa timbul dalam hidup seseorang ketika dia tidak bisa melihat orang lain lebih hebat dari dirinya. Kekecewaan itu bisa muncul dalam hati seseorang karena dia tidak siap melihat temannya dipromosi. Dia tidak siap melihat tetangganya lebih hebat. Dia tidak bisa melihat kakaknya lebih berhasil. Dia tidak bisa melihat temannya yang dulu satu kuliah. Waktu kuliah aja nilainya C selalu. Setiap ujian nilainya C. Sedangkan nilainya selalu A. 10 tahun kemudian, temannya yang nilai C tadi lebih sukses, lebih berhasil dari dirinya. Dia nggak bisa terima itu. Aku tahu kok orang itu dulu. Orang itu pauk loh. Itu dulu bodoh loh. Di kampus kami dulu dia itu kayak ini loh. Bisa mahasiswa abadi. Orang lain 4 tahun, 5 tahun selesai. Kamu tahu nggak dia selesai berapa tahun? 8 tahun setengah loh. Hampir di DO. Tapi kok sekarang setelah 10 tahun kemudian, kok dia lebih sukses? Ada banyak orang saudaraku, tidak siap melihat orang lain lebih daripada dirinya. Ketika tetangganya lebih kaya, tetangganya beli mobil, tetangganya renovasi rumah, temannya di kantor punya emas, temannya di kantor ganti handphone, temannya di kantor sudah bawa motor, sedangkan dia naik Gojek terus. Mulai kecewa. Orang-orang yang tidak siap melihat orang lain lebih hebat dari dirinya, itu akan gampang kecewa. Saya belajar saudaraku ketika dua hal ini. Bahwa kalau orang kecewa dan menolak dia, itu akan terjadi seperti di Nazaret. Alkitab katakan, karena mereka kecewa dan menolak dia, Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Rupanya saudaraku, orang-orang yang suka kecewa, orang-orang yang hidup dalam kekecewaan, mukjizat Tuhan tidak bisa terjadi di dalam hidupnya. Coba saudaraku mulai cek. Jangan-jangan selama ini sepertinya berkat kita terhalang. Jangan-jangan selama ini sepertinya mukjizat berkat-berkat yang seharusnya kita terima, akhirnya kita tidak alami dalam hidup kita. Kenapa? Kita hidup dalam kekecewaan. Biasanya saudaraku, orang yang banyak menuntut, banyak kecewanya. Orang yang banyak menuntut, banyak kecewanya. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, aku kecewa Pak. Kenapa? Istriku itu Pak, gak pernah masak masakan yang enak. Aku kecewa Pak. Loh, dia kecewa istrinya kok gak bisa masakan enak. Sedangkan uang aja dia kasih cuma 30.000 satu hari. Gimana bikin masakan enak? Tuntutannya tinggi. Tapi yang dikasih uang hanya seadanya. Ada lagi yang bilang, aduh gimana Pak, ya gak nyaman aku jalan sama istriku.
Kenapa? Itu Pak baunya. Bau cabai selalu. Bau bawang selalu. Tuntutannya harum sama istrinya. Tapi dia sendiri gak pernah belikan ini sayangku. Belikan parfum yang terbaik. Katakan kiri kanan ye. Ada banyak orang menuntut. Akhirnya banyak kecewa. Kalau saudara pingin istrinya cantik, wajahnya kinclong, bersinar-sinar, kasihlah biaya perawatan. Ibu-ibu, terus Pak Pendeta, terus. Saudara dikasih Tuhan, saudara coba misalnya nih, saudara jemaat dari Jakarta, atau saudara jemaat dari Singapura, dekat kita. Terus saudara ibadah di sini. Aduh, kayaknya gimana ya? Dulu waktu saya di Singapura, speakernya itu, tum. Tapi kok di sini ya kepreng. Gimana sih? Dulu aku kalau di Singapura ya, kalau ibadah ya, kursinya itu empuk. Sehingga kemput pun gak kedengaran. Lembut dulu. Rapi, bersih dulu. Orang-orang yang suka menuntut akan banyak kecewa. Mungkin di Singapura kemampuannya lebih hebat daripada di sini secara keuangan. Mungkin di Jakarta bisa dia lebih bikin karpet yang 10 cm tebalnya. Kalau orang suka menuntut akan banyak kecewa. Dengar baik-baik itu. Dan orang yang kecewa tidak akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang kecewa tidak akan melihat kuasa dan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Sebab dia tahu, pernah terjadi di Nazaret. Orang-orang Nazaret kecewa dan menolak dia. Kenapa? Mereka melihat ini. Aku tahu kok siapa bapaknya. Aku kenal kok. Oh sekarang kok ngajar-ngajarin sih. Kok merasa lebih hebat. Kok merasa lebih pintar. Hati-hati saudaraku. Saya percaya sekali saudaraku. Kalau saudara pernah atau saat ini diperhadapkan kepada kekecewaan. Kekecewaan itu tidak akan pernah membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Orang yang hidup dalam kekecewaan biasanya apa? Dia hidup dalam kebencian. Dia hidup dalam dendam. Dia hidup dalam amarah. Dia hidup dalam ketidaktenangan. Apalagi yang mengecewakan itu adalah orang-orang yang pernah saudara bantu dan saudaraku tolong. Ketika tadi malam saudaraku memang ini, saya percaya ini yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Sebab murid-murid Yesus juga sebelum Jumat Agung, sebelum Yesus disalibkan, mereka juga diperhadapkan ke hal yang sama. Apakah pesan hari ini untuk mempersiapkan saudara dan saya untuk merayakan hari Jumat Agung ini saudaraku? Supaya tidak ada ganjalan, tidak ada kebencian, tidak ada marah dendam dalam hati kita. Dan ketika kita nanti masuk dalam Jumat Agung, kita mengalami kuasa Jumat Agung itu. Kita mengalami makna Jumat Agung itu. Kita mengalami anugerah dalam Jumat Agung. Dan berkat yang tersedia di Jumat Agung. Untuk umat yang Ia cintai. Untuk umat yang Dia kasihi. Supaya mereka disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati Tuhan. Siapapun mereka saudaraku. Dan biasanya orang-orang yang mengecewakan atau dikecewakan adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang jauh tidak mungkin mengecewakan kita. Bisa sahabat kita, bisa teman kita, bisa orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang di seputar kita. Siapapun bisa kecewa dan bisa diperhadapkan. Tetapi hidup dalam kekecewaan, itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Saya berdoa saudaraku semua kita yang hadir pagi hari ini. Hari ini tangkap simpan sesuatu dalam hati. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan. Saudara rindu melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara. Saudaraku rindu melihat hidupmu diangkat, dipromosi.
Kalau engkau rindu melihat engkau dipermuliakan oleh Tuhan, pintu-pintu mujizat terbuka. Pastikan sebelum pulang dari tempat ini, hati kita bebas dari kekecewaan. Hidup kita bebas yang dari namanya belenggu kekecewaan.